Kamu sedang berada di ambang pintu perubahan besar dalam kehidupan cintamu. Tapi sebelum cinta sejati itu menghampiri, semesta ingin kamu membuka satu pintu terakhir. Pintu yang selama ini kamu tutup karena luka yang belum pulih. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema cinta yang tulus dan murni akan segera kamu dapatkan. Ini yang harus kamu lakukan. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ketika Five of Wands muncul di awal bacaan ini, semesta secara perlahan memperlihatkan bahwa perjalananmu telah dipenuhi oleh berbagai benturan emosional yang cukup intens, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam dirimu sendiri. Seakan-akan kamu sedang berjuang di tengah berbagai konflik yang tampaknya tak berujung. Entah itu rasa bersalah yang membebani hati, trauma masa lalu yang sulit dilupakan, atau bahkan persaingan diam-diam yang mungkin pernah kamu anggap sepele, namun ternyata menggerogoti kepercayaan dirimu secara perlahan. Konflik-konflik ini mungkin muncul karena ketidakpastian, ketakutan akan kehilangan, atau kebingungan dalam menentukan arah yang benar. Kamu merasa terjebak dalam sebuah pertarungan batin yang terus berulang, di mana setiap langkah yang diambil seolah dipenuhi oleh keraguan dan kekhawatiran akan konsekuensi yang belum tentu pasti. Semesta menunjukkan bahwa kamu telah melewati banyak pertempuran kecil yang membentuk perjalanan emosionalmu, dan setiap luka serta kegagalan yang pernah kamu alami menjadi bagian dari proses pembelajaran yang tak ternilai harganya. Di balik semua itu, muncul sebuah kenyataan bahwa ada bagian dari dirimu yang masih menyimpan luka lama, baik berupa rasa bersalah yang membelenggu, trauma yang belum sembuh, maupun rasa takut kehilangan yang mengekang hati. Konflik-konflik ini mungkin juga berkaitan dengan orang-orang yang dulu kamu percayai, yang kini mungkin menjadi sumber luka atau ketidakpastian dalam hidupmu. Semesta memperlihatkan bahwa perjalanan ini bukan sekadar tentang berjuang melawan dunia luar, tetapi juga tentang menenangkan badai di dalam diri sendiri, menyembuhkan luka-luka yang selama ini kamu pendam, dan menemukan kedamaian di tengah kekacauan yang mungkin kamu rasakan. Namun, di tengah kegelapan dan kekacauan itu, muncul cahaya harapan yang indah. Four of Wands datang seperti sinar mentari yang menembus balik kabut luka dan kesedihan. Kehadiran kartu ini bukan sekadar tentang perayaan kecil atau momen bahagia yang terlihat dari luar, melainkan tentang sebuah fondasi emosional yang mulai kokoh terbentuk di dalam dirimu sendiri. Ini adalah tanda bahwa kamu mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak akan pernah hadir di ruang hati yang penuh luka dan luka yang belum sembuh. Sebaliknya, kebahagiaan itu akan muncul ketika kamu mampu membangun stabilitas emosional dari dalam, mengikhlaskan luka-luka masa lalu, dan membuka hati untuk menerima cinta dan kedamaian yang sesungguhnya. Kamu mulai memahami bahwa cinta yang murni dan tulus tidak akan pernah bisa tumbuh subur di lingkungan yang penuh luka dan ketidakpastian, melainkan di tempat di mana hati telah bersih dari luka dan mampu menerima diri sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihan. Perjalanan ini menuntut keberanian untuk melepaskan beban masa lalu dan mengizinkan dirimu untuk membangun fondasi baru yang didasarkan pada kepercayaan diri, kedamaian batin, dan rasa hormat terhadap dirimu sendiri. Dengan demikian, cahaya harapan ini menjadi simbol bahwa kamu sedang dalam proses menyembuhkan diri, dan langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan membuka jalan menuju kebahagiaan yang lebih utuh di masa depan. Kemudian datang Ace of Wands, menandakan bahwa sebuah awal yang sangat kuat dan penuh gairah sedang menantimu di depan mata. Energi baru ini akan datang dari seseorang yang berbeda dari orang-orang yang pernah kamu temui sebelumnya. Seorang yang membawa semangat, optimisme, dan kekuatan yang mampu membakar kembali api dalam hati yang mungkin selama ini terasa redup.
Kehadiran Ace of Wands ini adalah sebuah panggilan untuk membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru, menyalakan kembali semangat hidup, dan berani melangkah ke arah yang sebelumnya tampak menakutkan. Namun, di balik semua antusiasme ini, ada peringatan dari Ten of Swords yang mengingatkan bahwa kamu tidak boleh melupakan kisah-kisah menyakitkan dari masa lalu yang masih membekas. Sebelum menyambut awal baru ini, kamu harus menyelesaikan dan melepaskan luka-luka lama yang mungkin masih membelenggu hati dan pikiranmu. Ini bukan sekadar tentang melupakan, tetapi tentang menyembuhkan dan menuntaskan semua rasa sakit yang belum selesai. Kamu perlu berani menghadapinya secara utuh, menerima kenyataan pahit yang pernah kamu alami, dan melepaskan beban tersebut dengan penuh keberanian. Hanya dengan demikian, kamu bisa membuka pintu untuk energi positif yang benar-benar segar dan penuh semangat masuk ke dalam hidupmu, yang akan memberikan kekuatan dan inspirasi untuk melangkah lebih jauh. Di sisi lain, muncul Ace of Pentacles sebagai tanda bahwa perjalanan ini tidak hanya berfokus pada aspek emosional, tetapi juga menyentuh aspek materi dan keberuntungan finansial. Ini adalah kabar baik, bahwa bukan hanya cinta yang akan datang, tetapi juga peluang-peluang baru yang akan membawamu menuju kestabilan dan keberhasilan dalam kehidupan. Seseorang yang akan masuk ke dalam hidupmu bukan hanya sekadar mencintai dan menyayangimu, tetapi juga mampu membawa peluang hidup yang lebih mapan secara emosional dan finansial. Bisa jadi ini adalah seseorang yang menawarkan keamanan, kestabilan, dan peluang untuk membangun masa depan yang lebih baik bersama. Atau mungkin ini adalah simbol bahwa kamu sendiri akan mendapatkan peluang besar untuk memperbaiki kondisi keuangan dan membangun fondasi yang kokoh, yang akan mendukung pertumbuhan pribadi dan emosionalmu. Bersamaan dengan itu, peluang ini menuntut kamu untuk tetap realistis dan bijak dalam menilai setiap tawaran yang datang, serta selalu berpegang pada prinsip dan nilai yang benar, agar peluang-peluang ini tidak hilang begitu saja. Dengan Eight of Wands, segalanya akan bergerak dengan sangat cepat setelah kamu mengambil keputusan yang tepat. Komunikasi dari masa lalu bisa muncul secara tiba-tiba. Mungkin berupa pesan, panggilan, atau bahkan pertemuan tak terduga yang selama ini kamu nanti-nanti. Seseorang dari jarak jauh juga bisa muncul dan membawa kabar yang selama ini kamu harapkan. Ini adalah momen di mana segala sesuatu mulai berputar dengan kecepatan tinggi, dan kamu harus siap menghadapi perubahan dan peluang yang datang dengan tiba-tiba. Jangan ragu untuk bertindak cepat dan tegas, tetapi juga bijak dalam menyikapi setiap situasi yang muncul, karena setiap langkah akan berpengaruh besar terhadap jalannya perjalananmu ke depan. Namun, di saat yang sama, muncul Seven of Cups yang mengingatkanmu untuk tetap bijaksana dalam memilih. Akan ada banyak pilihan yang muncul di hadapanmu, bermacam-macam harapan, janji manis, dan ilusi yang tampaknya sangat indah dan menggoda. Jangan sampai terkecoh oleh janji-janji palsu yang hanya akan menimbulkan kekecewaan di kemudian hari. Penting untuk kamu menyaring setiap tawaran dan peluang dengan hati-hati, memastikan bahwa apa yang kamu pilih benar-benar sesuai dengan nilai dan tujuan hidupmu. Hanya satu dari banyak pilihan itu yang benar-benar tulus dan membawa keberkahan sejati. Ketika kamu mampu memilah dan memilih dengan bijak, maka kamu akan semakin dekat dengan kebahagiaan sejati dan keberhasilan yang kamu dambakan. Ketika Nine of Cups hadir, itu menandakan bahwa keinginan dan harapanmu sebenarnya sudah dekat dan sedang dalam jangkauan. Kebahagiaan yang selama ini kamu cari-cari tidak lagi menjadi sesuatu yang mustahil, melainkan sesuatu yang bisa kamu raih jika kamu mampu membuka hati dan menerima keberadaan dirimu sendiri. Kebahagiaan sejati tidak akan datang dari usaha keras semata, melainkan dari kemampuan untuk mencintai dan menerima diri sendiri dengan sepenuh hati. Saat kamu belajar menghargai dan mencintai dirimu, maka kebahagiaan akan mengalir secara alami, dan segala keinginan yang selama ini tampak jauh akan menjadi nyata dan terwujud. Ingat, kebahagiaan tidak harus selalu berasal dari kejayaan luar,
tetapi juga dari kedamaian dan rasa puas yang datang dari dalam hati. Akhirnya, muncul Five of Swords yang memberikan pesan peringatan. Jangan biarkan egomu, rasa superioritas, atau keinginan untuk menang sendiri menguasai dirimu. Dalam perjalanan ini, penting untuk menyadari bahwa kemenangan sejati tidak selalu harus diperoleh dengan mengorbankan orang lain atau dengan mengorbankan kedamaian batin. Memaafkan tidak berarti kalah, dan melepaskan luka bukan berarti menyerah. Sebaliknya, ini adalah pilihan untuk memilih kedamaian dan harmonisasi di atas kemenangan semu yang hanya akan meninggalkan luka dan permusuhan. Kamu perlu berhenti sejenak, menenangkan egomu, dan belajar untuk memahami bahwa kekuatan terbesar justru terletak pada kemampuan untuk bersikap rendah hati dan memaafkan. Dengan demikian, kamu akan mampu membangun hubungan yang lebih sehat dan bermakna, serta membuka ruang untuk cinta yang tulus dan murni. Kesimpulannya, cinta yang sejati dan keberanian untuk menyembuhkan luka lama akan segera kamu temukan. Tetapi perjalanan ini tidak akan mudah tanpa keberanian untuk melepaskan segala luka dan ego yang menghalangi jalanmu. Seseorang sedang dalam perjalanan menuju hidupmu, bukan hanya untuk mencintai dan dihargai, tetapi juga untuk membangun sesuatu yang nyata, indah, dan penuh makna bersama-sama. Apa yang sebenarnya harus kamu lepaskan agar cinta sejati bisa masuk ke dalam hidupmu? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi jawaban yang tersembunyi di baliknya jauh lebih dalam dan kompleks dari sekadar menghapus sesuatu yang tak lagi berguna. Yang harus kamu lepaskan bukan sekadar keinginan atau harapan yang usang, melainkan sebuah bagian dari dirimu yang masih terikat erat pada bayang-bayang masa lalu. Sebuah versi dari dirimu yang masih memikul luka, rasa bersalah, dan harapan-harapan semu yang pernah kamu bangun dari orang yang telah lama tidak memperjuangkanmu. Tetapi tetap kamu pertahankan secara diam-diam di ruang terdalam hati. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tetapi selama ini kamu secara tidak sadar menutup pintu untuk cinta yang murni dan tulus karena kamu masih berdiri di depan pintu lama itu, menunggu seseorang yang bahkan tidak pernah menoleh kembali, yang tidak pernah benar-benar memperhatikan keberadaanmu, apalagi menghargai keberanian dan cinta yang kamu berikan. Kamu berpegang pada kenangan dan harapan yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi, menunggu sesuatu yang mungkin tak akan pernah datang, sementara cinta sejati menunggu di luar sana, menunggu kamu untuk membuka hati dan melepaskan segala beban yang mengikatmu pada masa lalu yang menyakitkan itu. Melepaskan dalam konteks ini bukanlah sebuah tindakan menyerah atau kehilangan harapan, melainkan sebuah langkah keberanian untuk menyadari bahwa apa yang kamu pertahankan sudah terlalu lama membuatmu terluka, melemahkan semangatmu, dan menghambat pertumbuhan diri. Ini tentang keberanian untuk melepaskan ikatan emosional yang tidak sehat, yang hanya memperpanjang penderitaan dan mengekang kebebasanmu untuk merasakan kebahagiaan sejati yang sesungguhnya. Ten of Swords hadir sebagai simbol dari akhir yang harus diterima dengan lapang dada, bukan untuk disesali, melainkan untuk diikhlaskan. Ia mengingatkan bahwa dalam setiap akhir terdapat sebuah awal yang baru, dan bahwa tidak ada lagi ruang untuk terus bersedih atau menyesali luka-luka yang telah menumpuk dan tidak lagi bisa disembuhkan. Saatnya berhenti mencari alasan untuk tetap bertahan di tempat yang hanya memberimu rasa lelah dan kecewa, dan mulai membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru yang lebih sehat, jujur, dan membahagiakan. Dengan melepaskan beban dan luka-luka itu, kamu memberi dirimu peluang untuk memulai kembali, menyusun ulang mimpi dan harapan yang lebih sesuai dengan keberadaanmu saat ini, dan membangun fondasi yang lebih kokoh untuk perjalanan hidupmu ke depan. Sementara itu, Seven of Cups menunjukkan bahwa dalam hati masih tersimpan berbagai keraguan, kebingungan, dan ketidakpastian. Mungkin kamu merasa belum tahu mana pilihan yang benar, atau takut jika salah memilih lagi di masa depan.
Kamu merasa terjebak dalam lautan impian dan ilusi yang tampaknya bersinar indah dan menjanjikan, tetapi pada kenyataannya hanya menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian yang semakin mengaburkan jalanmu. Karena itu, kamu perlu mulai melepaskan ekspektasi dan gambaran ideal tentang bagaimana cinta harusnya datang dan berperilaku. Cinta sejati tidak selalu hadir dalam bentuk yang kamu bayangkan, dan seringkali ia muncul sebagai kejutan lembut yang meruntuhkan tembok ketakutan dan keraguanmu. Ia dapat muncul dalam sosok yang tidak kamu duga, dalam keadaan yang tidak kamu prediksi. Tetapi justru disitulah keindahan dan keasliannya terletak. Kamu harus belajar menerima bahwa cinta yang tulus dan sejati tidak harus sempurna atau sesuai dengan gambaran yang pernah kamu buat, melainkan datang dalam bentuk yang paling jujur dan penuh makna, yang membuatmu merasa utuh, diterima apa adanya, dan mampu menerima kekurangan serta kelebihan dirimu sendiri. Five of Swords menyampaikan pesan yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Berhentilah berperang dengan dirimu sendiri. Kamu tidak perlu lagi membuktikan apapun kepada siapapun tentang seberapa besar pengorbananmu, seberapa dalam luka yang kamu rasakan, atau seberapa layak kamu mendapatkan cinta. Kamu tidak perlu lagi memanggil-manggil pengakuan dari orang lain yang mungkin tidak akan pernah datang. Lepaskan ego yang terus memaksamu untuk membuktikan bahwa kamu cukup hebat, cukup pantas, atau cukup berharga. Karena cinta yang sejati tidak akan membuatmu bertanya-tanya tentang nilaimu sendiri. Ia akan hadir sebagai kepastian dan kedamaian, bukan sebagai kebingungan dan keraguan. Dengan melepaskan ego dan rasa ingin membuktikan diri, kamu memberi ruang untuk cinta yang benar-benar tulus dan murni masuknya ke dalam hati, dan membebaskan dirimu dari belenggu rasa tidak cukup dan ketidakpastian yang selama ini mengekang. Kemudian muncul energi baru dari Ace of Wands dan Ace of Pentacles, api dan tanah, gairah dan fondasi. Keduanya menjadi simbol bahwa setelah kamu mampu melepaskan segala beban dan luka lama, kamu akan mulai merasakan kekuatan dan semangat baru yang membakar kembali energi hidupmu. Api dari Ace of Wands menguatkan tekad dan semangatmu untuk memulai sesuatu yang segar dan penuh gairah. Sementara fondasi dari Ace of Pentacles menunjukkan bahwa kamu akan menarik peluang-peluang nyata yang mampu membangun kestabilan, baik secara emosional maupun materi. Seseorang yang benar-benar ingin membangun sesuatu bersamamu tidak akan datang jika kamu masih menyimpan sisa-sisa luka dan ketakutan dari masa lalu. Ia datang saat kamu mampu membuka hati, memberi kepercayaan, dan menata ulang langkah-langkahmu dengan keberanian dan keyakinan penuh. Kedua energi ini mengajarkan bahwa cinta sejati dan keberuntungan tidak mungkin datang jika kamu masih terikat dan menahan diri pada bayang-bayang masa lalu yang menghambat pertumbuhanmu. Jadi, saat kamu bertanya, apa yang harus aku lepaskan? Jawabannya adalah, lepaskan harapan dari seseorang yang hanya mencintaimu separuh hati, lepaskan luka yang kamu simpan rapi, karena takut melupakannya. Dan yang terpenting, lepaskan versi dirimu yang terus merasa harus membuktikan bahwa kamu layak dicintai. Karena kenyataannya kamu sudah cukup. Bahkan tanpa harus mendapatkan pengakuan dari orang lain, kamu sudah utuh dan berharga. Kamu tidak perlu lagi menunjukkan kehebatan, kekuatan, atau keberanianmu kepada dunia. Kamu hanya perlu belajar mencintai dan menerima dirimu sendiri dengan penuh keikhlasan. Dengan melakukan itu, kamu akan menutup satu pintu dengan tenang dan penuh kedamaian, sehingga semesta akan segera menunjukkan siapa yang selama ini mengetuk pintu hatimu. Bukan untuk mengganggu, tetapi untuk tinggal dan membangun sesuatu yang nyata, tulus, dan penuh makna bersamamu. Siapa yang akan datang dengan tawaran cinta yang nyata dan tulus, yang mampu menyentuh relung hati terdalammu, dan bagaimana kamu bisa mengenalinya sebelum semuanya terlambat? Pertanyaan ini seringkali berputar di benak, terutama saat kamu merasa lelah menunggu, merasa ragu apakah cinta sejati benar-benar akan datang atau hanya sekadar angan-angan kosong yang tak pernah menjadi kenyataan. Tetapi sebenarnya,
Kunci utama untuk mengenali cinta yang tulus dan nyata terletak pada kepekaanmu terhadap tanda-tanda yang muncul, serta kesadaran diri untuk memahami apa yang benar-benar kamu butuhkan dan layak terima. Karena dalam perjalanan mencari cinta sejati, seringkali kita perlu menengok ke dalam diri, menenangkan hati, dan membuka mata hati agar mampu melihat dengan jelas siapa yang benar-benar datang dengan niat yang murni dan tulus. Orang yang datang dengan tawaran cinta yang nyata bukanlah sosok yang sekadar datang dengan kata-kata manis yang menggetarkan hati di awal. Tetapi dia adalah orang yang hadir dengan tindakan nyata, yang tidak hanya berbicara tentang cinta, tetapi juga memperjuangkannya setiap hari dengan konsistensi, penuh ketulusan dan penuh kesadaran akan pentingnya komitmen. Dia bukanlah sosok yang membuatmu bingung atau mempertanyakan tempatmu dalam hidupnya, melainkan dia hadir sebagai ketenangan yang mampu menenangkan badai panjang yang selama ini kamu hadapi sendirian. Kehadirannya membawa rasa aman dan kepercayaan, bukan keraguan dan ketidakpastian. Dia tahu bahwa cinta bukan sekadar kata-kata sesaat, melainkan sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan keberanian, kesabaran, dan tekad untuk saling melengkapi serta bertumbuh bersama. Energi dari Ace of Pentacles dalam bacaan ini menunjukkan bahwa orang ini akan datang membawa kestabilan dan pertumbuhan yang membumi. Ia bukan hanya datang untuk mengisi kekosongan dalam hidupmu, tetapi juga membawa energi perkembangan yang berakar dalam realitas dan keberlanjutan. Kamu bisa mengenalinya dari keseriusannya. Ia tidak terburu-buru untuk mendapatkan hasil instan, tetapi setiap langkah yang ia ambil menuju kamu terasa jelas dan pasti, penuh dengan niat yang tulus dan kepercayaan bahwa hubungan ini layak untuk dikembangkan secara perlahan namun pasti. Tidak ada tarik ulur, tidak ada permainan emosi yang membuatmu tersiksa, hanya kejujuran yang tenang dan niat yang tulus untuk saling memahami dan mendukung satu sama lain dalam membangun fondasi yang kokoh. Eight of Wands memberi tanda bahwa kedatangan orang ini bisa terjadi dengan sangat cepat, bahkan mungkin secara tiba-tiba. Bisa melalui pesan yang tak terduga, pertemuan yang tidak direncanakan, atau koneksi yang selama ini tidak kamu sadari keberadaannya. Mungkin dia adalah seseorang yang pernah hadir dalam hidupmu dulu. Tetapi karena waktu dan keadaan, kamu menganggapnya sebagai sosok yang biasa saja, tidak menonjol, tidak istimewa. Tetapi sekarang, dia datang dengan energi yang berbeda, penuh semangat dan tekad, yang mampu membawa perubahan besar dalam hidupmu. Atau, bisa jadi dia adalah sosok baru yang langsung menghadirkan rasa akrab dan kenyamanan, seolah kamu sudah mengenalnya sejak lama, karena ada getaran familiar yang menyentuh hati dan membuatmu merasa tenang dan diterima sepenuhnya. Kamu akan mengenalinya dari caranya membuatmu merasa dilihat dan didengarkan secara mendalam. Bukan hanya karena dia tahu apa yang kamu suka, tetapi karena dia memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini sering diabaikan orang lain. Dia memahami bahwa cinta yang tulus tidak hanya tentang kata-kata besar yang diucapkan di permukaan, melainkan tentang kehadiran yang penuh perhatian dan empati terhadap setiap detail hidupmu. Dia tidak akan membuatmu bertanya-tanya, karena kehadirannya sendiri sudah menjadi jawaban atas doa-doamu selama ini. Ia hadir bukan untuk mengisi kekosongan yang ada, tetapi karena dia telah cukup dalam dirinya, matang secara emosional dan spiritual, dan siap berbagi kehidupan yang penuh makna dan keberanian untuk saling membuka hati. Namun hati-hati dan jangan tertipu oleh gambaran sesaat yang mungkin muncul dari Seven of Cups. Pengingat ini menunjukkan bahwa sebelum dia datang, mungkin akan ada banyak pilihan yang tampak menarik dan menggoda. Tetapi tidak semua pilihan tersebut membawa niat yang sama dan tulus. Akan ada yang datang karena alasan dangkal, hanya karena kesepian, ingin perhatian semata, atau bahkan karena luka dan trauma yang belum sembuh. Jangan terbawa oleh ilusi sesaat yang tampaknya begitu menggoda, karena cinta sejati tidak datang sebagai api yang membakar habis dan meninggalkan luka, melainkan sebagai cahaya yang terus menyala secara stabil dan lembut, mampu memberi kehangatan dan kedamaian yang tahan lama. Maka, berhati-hatilah dalam menilai dan memilih,
karena hanya cinta yang tulus dan matang yang mampu bertahan dan memberi kedamaian dalam jangka panjang. Dan Nine of Cups menunjukkan bahwa orang ini akan membuatmu merasa seperti keinginan terdalam selama ini benar-benar dikabulkan. Ia hadir sebagai manifestasi dari harapan dan doa panjang yang selama ini kamu simpan dalam hati, yang mungkin pernah kamu anggap sebagai sesuatu yang sulit dan bahkan mustahil untuk diraih. Tetapi, kamu hanya akan benar-benar merasakannya jika kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan dalam diri, dan siap membuka hati untuk menerima cinta yang tulus dan penuh pengertian. Jadi pertanyaannya bukan hanya siapa dia, tetapi juga apakah kamu sudah benar-benar siap mengenal cinta yang tidak membuatmu harus berjuang sendirian lagi? Karena cinta sejati datang dengan membawa kedamaian, bukan beban, dan mampu membuatmu merasa lengkap tanpa harus kehilangan jati diri. Jangan menunggu sampai semuanya terlambat, karena cinta sejati jarang datang 2 kali dengan bentuk yang sama. Dengarkanlah intuisi dan suara hati terdalammu. Jika dia mampu membuatmu merasa damai, bukan hanya berdebar-debar karena ketertarikan sesaat, dan jika kamu bisa menjadi dirimu sendiri tanpa takut akan kehilangan, maka kemungkinan besar dia adalah jawaban dari semua doa dan harapanmu selama ini. Saatnya membuka hati dan membiarkan cinta yang tulus itu masuk, karena ini bukan sekadar cinta yang datang untuk singgah, melainkan cinta yang ingin tinggal dan berkembang dalam kehidupanmu, menyertai setiap langkah dan perjalananmu, dalam suka dan duka, dalam tawa dan air mata. Jangan ragu, karena saat kamu mulai mengenali tanda-tanda nyata dari kehadirannya, kamu akan menyadari bahwa cinta sejati memang benar-benar ada, menunggu untuk kamu temukan, sambut, dan peluk dengan hati yang terbuka serta penuh harapan yang tulus. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.